Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Boom, hahaha. Jiang Huai berputar-putar dan menyerang Han Men yang tak berdaya dari belakang. Dia tidak bermaksud membiarkannya mendapatkan kesempatan sekecil apapun untuk beristirahat. Dia meninju Han Men berulang kali karena hendak membutakannya. Suara tulang-tulang Han Men retak dan jeritan tulang belakang yang keras memenuhi udara. Namun ini ditenggelamkan oleh tawa Jiang Huai yang menikmati setiap saat terakhir penderitaan Han Men. Orang itu benar-benar tidak tahu malu. Dia pasti sudah merencanakan untuk menggunakan bubuk itu sejak awal. Betapa tercela. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar arena Live or Death. Beberapa dari mereka sedang berbicara dengan murid-murid lain, semua mata mereka terpaku pada pertarungan. Di The Live atau Death Arena tidak ada aturan tentang bertarung secara adil. Kamu dapat menggunakan metode apapun yang diperlukan untuk menang, kata Jing Hao. Meskipun demikian, Lin Feng bertindak seolah-olah dia belum mendengar ucapan itu dan bergerak ke arah arena. Tiba-tiba Jing Hao menghalangi jalannya, tidak akan ada yang menyelamatkan Han Men karena hukumannya harus dipukuli sampai mati di depan semua orang. Biarkan aku, kata Lin Feng. Lapisan Ki ke-8 dan kamu masih berani datang dan menantangku. Aku membalas dendam saudara aku yang sudah mati, Jing Feng, ini tidak ada hubungannya dengan kamu, kecuali jika kamu ingin terlibat dalam dendam pribadi aku. Mengancam Jing Hao dan tidak terlalu memperhatikan Lin Feng. Terlibat. Kamu tidak ingin aku, orang yang membunuh saudaramu untuk terlibat. Aku memenggalnya saat dia memohon belas kasihan yang tidak akan dia perlihatkan kepada orang lain. Sekarang biarkan Han Men turun dari panggung dan biarkan aku menggantikannya. Jika aku tidak pergi ke arena hidup atau mati dengan sukarela, bagaimana kamu bisa membalas dendam adik kecil kamu yang menyedihkan? Kata Lin Feng. Jing Hao berada di urutan ke-6 dalam peringkat murid. Lin Feng memiliki bakat mengerikan, tapi bisakah dia dibandingkan dengan orang-orang di peringkat teratas? Itu tidak mungkin. Han Men memiliki wajah yang penuh protes ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Feng, tapi suaranya terlalu lemah untuk memprotes. Hah? Jing Hao tidak bisa mempercayai apa yang telah dia dengar dan perlahan-lahan marah memenuhi matanya. Dia dengan cepat berteriak, Jiang Huai, berhenti menyerang. Ketika Jiang Huai mendengar Jing Hao, dia berhenti bertarung segera dan berdiri memandang Jing Hao menunggu pesanan berikutnya. Kamu bisa datang dan menggantikan Han Men jika kamu berani, kata Jing Hao menunjuk Lin Feng dengan niat membunuh di matanya. Dia tidak perlu mengucapkan kata-kata tidak berguna seperti itu. Lin Feng melompat ke arena dalam sekejap. Dia dapat melihat bahwa wajah Han Men basah oleh darah dan tubuhnya hancur. Tulang bisa terlihat menusuk keluar dari kulitnya. Banyak jari tidak dalam posisi yang benar dan napasnya berat dengan tertahan. Lin Feng menyeka darah yang menutupi mata Han Men karena pada titik ini dia tidak bisa menggerakkan lengannya, dia hampir tidak bernafas. Ini mengingatkan Lin Feng tentang bagaimana dia ditinggalkan di sini sebelumnya dalam kondisi yang sama. Han Men, bisakah kamu berhasil keluar dari arena sendirian? Lin Feng bertanya pada Han Men. Tidak masalah, aku belum mati bosku. Silakan pergi dan balas dendam untukku, kata Han Men nyengir kuda, menahan rasa sakit yang intens di sekujur tubuhnya. Jangan khawatir. Lin Feng merasakan sakit di dadanya ketika dia melihat senyum Han Men. Orang itu benar-benar keras kepala, jelas dia tidak punya kekuatan untuk pergi sendiri. Dia membantu Han Men berdiri dan menggunakan Lin Feng sebagai tongkat penyangga untuk bersandar, mulai bergerak ke tepi arena. Lin Feng berhenti setelah mendengar suara Jing Hao, Jiang Huai. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Aku mengerti, aku harus membunuh mereka berdua, jawab Jiang Huai. Jing Hao, yang puas dengan jawabannya, mengangguk setuju. Di Live or Death Arena, kamu bukan orang yang bisa memutuskan hidupmu sendiri atau bahkan hidup temanmu. Kamu ingin menggantinya, tidak masalah, kamu akan mati lebih dulu daripada dia dan kemudian dia akan mati. Jing Hao berkata dengan riang sambil menonton Lin Feng yang terus memindahkan Han Men ke tepi arena. Begitukah? Kata Lin Feng dengan senyum menutupi wajahnya, membiarkan Han Men beristirahat di tepi arena. Pada saat itu, Jiang Huai sedang menyerang ke arah mereka dikelilingi oleh api Qi yang kuat. Bom api, mati bersama, teriak Jing Huai. Sebuah bola yang terbuat dari api tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan panas yang kuat yang tampaknya membanjiri udara itu sendiri. Pergilah.
kata Lin Feng sambil menghunus pedangnya yang panjang. Deru guntur menyebar ke seluruh arena. Segera api diselimuti oleh auman gemuruh, tetapi pedang itu tidak mengurangi momentumnya dan menembak ke arah Jiang Huai yang masih berlari ke depan, meninggalkan lubang kecil di dadanya di mana pedang itu menembus langsung ke arahnya. Splash! Splash! Tetes darah jatuh dari luka di dada Jiang Huai. Lin Feng menatap Jiang Huai dengan niat membunuh yang kuat. Aku akan mati, kata Lin Feng sambil tertawa. Dia menusukkan pedangnya lagi. Ada gemuruh guntur di sekitar. Jiang Huai mencoba lari dan menghindari serangan tetapi terlalu tiba-tiba baginya untuk bereaksi. Dia adalah keturunan elit namun tubuhnya terdorong oleh gelombang kejut dari pedang yang membuat tubuhnya terbang ke udara sebelum jatuh kembali ke lantai batu. Jiang Huai tidak bisa menghindari satu pukulan pun. Setiap kali dia berdiri, dia dikirim ke udara dan jatuh dengan keras ke bebatuan di bawahnya. Skill Roaring Thunder, raungan petir yang berasal dari pedangnya, dia bisa menggunakan skill Roaring Thunder dan menciptakan raungan petir setiap serangan. Jenius sekte kita mana itu? Orang-orang di kerumunan tidak bisa menahan kegembiraan mereka tetapi mereka tidak bisa mengenali Lin Feng karena dia mengenakan topeng. Jika mereka bisa, banyak yang akan mencubit diri mereka sendiri untuk bangun dari ilusi. Jing Hao ditangkap dengan ngeri. Wajahnya tampak mengerikan ketika dia dihina. Jiang Huai secara mengejutkan tidak bisa melawan Lin Feng, membunuhnya sepertinya bukan misi yang mustahil. Jiang Huai hanya bisa mencoba melarikan diri dan lari ke Jing Hao, yang akan melindunginya. Jiang Huai melihat pedang panjang Lin Feng semakin dekat. Dia berbaring tengkurap, tampaknya tidak bisa berdiri, tapi dia tidak berhenti merangkak ke arah yang berlawanan dari Lin Feng tanpa sadar. Wajahnya dipenuhi teror dan keputusasaan. Aku tidak bertarung lagi, aku menyerah, kamu telah menang. Aku telah menang. Lin Feng tampak seperti dia telah mendengar lelucon terbaik di dunia. Jiang Huai hampir membunuh Han Men. Jika Jiang Huai cukup kuat maka dia akan membunuh Lin Feng dan Han Men, tapi sekarang dia menyatakan dirinya dikalahkan. Mengakui kekalahan, apakah itu benar-benar cukup setelah semua yang telah dilakukannya? Mati, teriak Jiang Huai tiba-tiba. Bubuk putih terbang menuju Lin Feng. Sementara itu, Jiang Huai menerkam ke tepi arena. Untungnya Lin Feng belum lengah bahkan untuk sesaat. Jing Hao, lindungi aku, cepat, kata Jiang Huai sambil berlari ketakutan ke arah Jing Hao. Lin Feng mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Sesuatu yang berat telah jatuh ke tanah di luar batas arena dengan dem. Itu sebenarnya tubuh Jiang Huai yang telah jatuh dari platform arena berbatu ke tanah di bawah tetapi dia tersenyum karena dia telah mendarat di depan Jing Hao dan bahkan yang lebih penting, di luar arena. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Jing Hao tidak bisa datang di arena untuk campur tangan karena perkelahian di arena hidup atau mati adalah duel, jika dia campur tangan dia akan kehilangan muka. Namun setelah pindah ke daerah perbatasan, tidak ada batasan dengan dia mengambil tindakan di sini. Sayang sekali kamu tidak membunuhku di arena hidup atau mati, kata Jiang Huai sambil memandang dengan mengejek Lin Feng yang masih di tepi arena hidup atau mati. Arena hidup atau mati adalah arena pertempuran tempat kehidupan seseorang dipertaruhkan. Jiang Huai telah keluar dari arena. Jika Jiang Huai masih di Stormy Gorge, Lin Feng masih bisa mengejar dan membunuhnya secara diam-diam tetapi karena Jing Hao ada di sana, dia tidak akan bertindak gegabah. Apakah begitu? Ketika dia telah keluar dari arena hidup atau mati, hidupnya tidak lagi berada di tangan aku tetapi di tangan dewa. Membunuhnya melanggar aturan. Setelah mengatakan ini, Lin Feng menciptakan gelombang yang kuat menggunakan teknik 9 gelombang berat dan menembaknya ke arah Jing Hao. Jing Hao memiliki senyum jahat di wajahnya. 9 gelombang berat menabrak telapak tangannya bahkan tidak meninggalkan bekas. Roaring Thunder. Lin Feng melemparkan dirinya ke arah Jing Hao bersama pedangnya menggunakan keterampilan Roaring Thunder. Jing Hao menghunus pedangnya dan menjawab menggunakan keterampilan Roaring Thunder yang sama dan ombak terus mengalir seperti lautan yang tak berujung. Jing Hao tampak terkejut karena dia tidak mengharapkan keterampilan Lin Feng menjadi sekuat ini. Lin Feng akan mengambil keuntungan dari setiap pembukaan dan menggunakan keterampilan Roaring Thunder. Setiap serangan Lin Feng ditujukan pada poin-poin penting Jing Hao. Dengan setiap gelombang kejut yang dihentikan yang lain akan mengikuti, membanjiri ngarai dengan gelombang kejutnya.
Setiap kali tidak ada pilihan lain selain Jing Hao untuk mundur dan mundur. Pada saat dia telah menetralkan semua serangan Lin Feng, dia menyadari kesalahannya. Lin Feng berdiri di sebelah Jiang Huai. Pedang panjang Lin Feng diarahkan ke leher Jiang Huai. Ketika menggabungkan 9 gelombang besar dan guntur menderu itu menciptakan kombinasi yang kuat yang bahkan memaksa Jing Hao untuk mundur. Meskipun itu hanya beberapa langkah, dia masih bisa bangga pada dirinya sendiri. Petik 2. Jing Hao berada di urutan ke-6 pada peringkat murid. Kekuatannya di atas rata-rata. Dia bahkan telah menyempurnakan keterampilan Roaring Thunder-nya. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa pria itu akan menguasai teknik Roaring Thunder dengan persyaratan yang setara dengan Brother Jing Hao dan bahkan akan memaksanya untuk mengambil langkah mundur. Orang-orang di kerumunan berdiskusi dengan keras. Lin Feng hanya di lapisan Qi ke-8. Jing Hao adalah salah satu murid sekte yang lebih kuat dan bahkan beberapa murid dari lapisan Qi ke-9 bahkan tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bertarung bersama. Tapi Lin Feng mampu membuat Jing Hao mundur dan memiliki kehidupan Jiang Huai di tangannya. Siapa yang bisa membayangkan pergantian peristiwa ini? Mendengar semua orang mengomentari pertarungan, Jing Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia sangat terkenal di antara para murid sekte. Karena Lin Feng dia kehilangan muka dan dihina. Berani sekali kamu. Berlangsung. Aku berani kamu membunuhnya. Aku akan menjadikan hidupmu mimpi buruk yang membuatmu ingin mati setiap hari. Jing Hao berteriak pada Lin Feng yang memegang pedangnya di atas Jiang Huai. Tolong biarkan aku pergi, pinta Jiang Huai yang bergetar. Biarkan kamu pergi. Dalam mimpimu, kamu bisa mati seperti anjing di sini. Pedang Lin Feng menyala dan memotong jugularis Jiang Huai. Adegan itu sangat mengejutkan. Jiang Huai terbaring di sana dengan mata terbelalak menyaksikan adegan kematiannya sendiri. Aliran darah yang konstan menyembur dari luka, naik ke udara lalu jatuh ke pasir. Kabut darah tebal di udara dan di sekelilingnya ada pasir merah gelap. Milikilah keberanian, kata anggota kerumunan yang mengasihani nasib Lin Feng. Jing Hao memiliki sensasi dingin tulang belakang menyaksikan adegan itu terungkap di depannya. Lin Feng secara mengejutkan mengabaikan apa yang dia katakan, mengabaikan aturan klan dan langsung membunuh Jiang Huai dengan cara yang brutal. Lin Feng benar-benar mengabaikan peringatan Jing Hao. Tidak peduli apa, Jing Hao tidak akan pernah berhenti berburu Lin Feng, jadi mengapa dia peduli dengan ancaman kosong? Kamu berhasil mempermalukan aku hari ini dan bahkan jika aku tidak bisa membunuh kamu sekarang, aku akan membuat kamu menderita nasib lebih buruk daripada kematian, kata Jing Hao dengan marah. Seluruh orang mengira Lin Feng sangat sial. Dia telah membuat Jing Hao marah dan telah melanggar aturan klan. Bahkan jika Lin Feng tidak mati, dia akan disiksa sampai mati dan itu hanya akan menjadi awal. Lin Feng adalah seorang murid yang terampil tetapi melawan salah satu dari 10 murid dalam peringkat murid biasa, tidak. Semua orang berpikir dia cukup kuat untuk melawan. Jing Yun sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Sayangnya dia adalah seorang penggarap yang lemah dan dia tidak bisa membantu Lin Feng. Jing Hao bisa membunuhnya dalam satu serangan dari pedangnya. Semua orang menatap Lin Feng. Lin Feng tetap diam. Dia berbalik perlahan dan melompat kembali ke arena hidup atau mati. Apa yang dia lakukan? Tanya orang-orang di kerumunan sambil melihat Lin Feng yang sudah kembali ke arena. Mereka semua terpana. Lin Feng tiba di tengah arena, dia berbalik dan kemudian menatap Jing Hao. Dengan nada dingin, Lin Feng berkata, apa yang kamu tunggu? Kamu selanjutnya. Pada saat itu keheningan total menyelimuti ngarai. Lin Feng telah menantang murid peringkat ke-6 di arena hidup atau mati. Murid yang baik jangan melanggar aturan sekte. Bet Lin Feng. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.